Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menjelaskan mengenai seminar proposal. Jadi setelah kita melalui ujian tengah semester itu jadi menandakan kita sebenarnya sudah sampai pada pendaftaran seminar proposal. Jadi teman-teman ini sudah mendapat judul, sudah telaah literatur, sudah membuat latar belakang, ya sudah menemukan metode yang sesuai, terus menentukan timeline pengerjaan, diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, untuk syarat pendaftaran seminar proposal, jadi ada beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah berkas proposal itu sendiri. Jadi berkas proposal ini sudah kita kerjakan hingga UTS ya, hingga UTS itu sudah kita kerjakan. Terus selanjutnya adalah lembar menghadiri seminar akhir atau seminar simpro ya, atau seminar hasil. Jadi kalau saat ini Anda menghadiri seminar hasil, tapi sebelumnya itu Anda bisa mendapatkan lembar kendali untuk simpro. Jadi karena sebelum pandemi itu kita kalau tidak salah tahun kemarin itu masih simpro ya. Simpro, terus kalau yang setelah pandemi ini karena kita online ya, jadi yang memungkinkan untuk melihat seminar itu yaitu seminar hasil. Jadi tujuannya mengapa Anda harus menghadiri seminar hasil atau simpro, agar teman-teman ini paham bahwa tahapan atau fitur dari proposal itu ya yang dijelaskan oleh kakak tingkat Anda atau rekan Anda yang sudah simpro, dan Anda bisa belajar dari kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah bukti mendaftar pada SIMTA. Jadi bukti mendaftar SIMTA ini tahun kemarin tidak kita kerjakan ya, karena SIM-nya down. Tahun ini juga demikian, ini masih dibangun lagi. Jadi untuk SIMTA ini memang bukti berupa print screen ya, Anda sudah mendaftar SIMTA. Terus selanjutnya ada lembar rekomendasi. Lembar rekomendasi dosen ini dibutuhkan dua tanda tangan dosen, jadi dari dua rekomendasi. Nah, untuk dosen rekomendasi memang hampir 100% nanti akan menjadi dosen pembimbing Anda. Tetapi ada kemungkinan jika kebutuhan jurusan itu akan berubah atau ada kuota dari dosen pembimbing yang bersangkutan, maka dosen rekomendasi dimungkinkan tidak menjadi dosen pembimbing, tapi hampir 100% menjadi dosen pembimbing karena yang merekomendasikan adalah dosen tersebut. Selanjutnya alur penjadwalan seminar saat ini ya. Jadi setelah Anda daftar, saya ingatkan lagi Anda harus daftar dulu, terus Anda menunggu jadwal. Alur pendaftaran seminar saat ini, koordinator akan mendapat list mahasiswa, dalam hal ini adalah Pak Fauzi ya. Jadi mendapat list pendaftaran atau pendaftar seminar proposal. Jadi Anda mendaftar melalui sistem, terus koordinator mendapat listnya. Listnya ini yang akan di-share ke mahasiswa. Koordinator menjadwalkan berdasarkan sesi ujian. Jadi biasanya satu sesi itu terdiri dari 6 mahasiswa secara acak ya. Jadi kita tidak menentukan RPL atau jaringan, tidak. Tetapi penentuannya berdasarkan berdasarkan kuota bimbingan atau kebutuhan penguji dan pembimbing. Jadi tidak mungkin pembimbing akan menjadi penguji juga, itu saya kira tidak mungkin ya. Jadi mungkin sebagai pendamping iya, tapi sebagai penguji tidak. Koordinator membuat grup WA dan memasukkan semua mahasiswa, peserta dan penguji dimasukkan dari satu grup ya. Jadi ujian bersifat tertutup. Selanjutnya di dalam grup seminar proposal, mahasiswa akan dimasukkan di dalam grup tersebut. Terus isi dari grup dipilih secara acak ya. Jadi saya ulangi, secara acak dia dipilih dengan pertimbangan penguji dan pembimbing. Jadi tidak mungkin, saya ulangi, pembimbing juga menguji. Kalau pembimbing sebagai pendamping iya gitu ya. Jadi hanya mendampingi statusnya sebenarnya. Jadi dia tidak menguji apa yang dia kerjakan. Selanjutnya mahasiswa menyiapkan laporan dan video presentasi. Jadi laporan dikirim melalui grup WA. Jadi waktu Anda masuk di dalam grup tersebut, Anda mengirim PDF atau Word juga bisa. Selanjutnya
Anda membuat video sederhana, yaitu video presentasi, ya mungkin 3 menit sampai 5 menit ya, Anda kirimkan linknya di grup WA tersebut. Saya sarankan WA tersebut atau video tersebut aktif hanya untuk tujuan Simpro saja, jadi Anda share ke penguji. Ya, setelah itu bisa Anda nonaktifkan kembali. Nah, grup ini akan tetap aktif sampai Anda mendapat SK. Seperti itu ya. Jadi setelah Anda mendapat SK, Anda bisa keluar atau live dari grup. Itu. Semua pertanyaan bisa ditanyakan di grup ini. Karena di grup ini ada dosen penguji. Jadi tolong diingat, grup ini Anda gunakan sebaiknya untuk bertanya di penguji atau menanyakan hasil dari Simpro. Bukti dan berkas. Berkas yang dikumpulkan atau yang dibutuhkan saat proposal, saat seminar proposal berupa PDF atau Word. Jadi bebas ya, tergantung diskusi yang ada di dalam grup tersebut. Lembar berita acara seminar proposal tolong dibuat ya, teman-teman yang maju seminar proposal, Anda sudah menyiapkan lembar berita acaranya, silakan dikirimkan ke grup tersebut. Nah, grup tersebut. Terus jika penguji tidak mengisi ya, misalkan lupa, jadi Anda sudah memiliki backup ya. Anda mengisi dulu, jadi berita acara seminar proposal ini Anda simpan dulu sebelum seminar proposal Anda simpan. Saat Anda selesai seminar proposal, Anda tulis revisinya ke dalam berita acara. Ya, jangan sampai berita acaranya ada tulisannya, namanya yang tidak ada atau dikosongi. Biasanya berita acara ini isinya kan nama, NIM, judul, itu tolong diisi lengkap semua. Nah, setelah Anda isi, baru Anda kirim ke grup kembali, biar dosen penguji menandatangani. Nah, setelah ditandatangani, maka akan dikirim ke koordinator TA untuk direkap. Dalam hal ini Pak Fauzi ya, dikirim ke Pak Fauzi untuk direkap. Berita acara harus ditandatangani dosen penguji dan terdapat stempel jurusan. Nah, jika tidak ditandatangani, maka dia akan langsung distempel jurusan oleh Pak Fauzi ya, langsung distempel di jurusan. Jadi di bawah sendiri ada tanda tangan koordinator itu atas nama itu Pak Fauzi terus stempel, itu bisa. Yang jelas ada stempelnya. Hasil dari stempel itu saat ini ya, itu akan dikirim ke Anda. Hasil dari seminar proposal dikirim ke Anda melalui Pak Fauzi. Sebagai konfirmasi saja. Jadi sebagai konfirmasi saja. Jadi setelah Anda konfirmasi oleh dosen penguji dikonfirmasi, sudah dari bukti itu dijadikan SK ya, SK surat keputusan untuk Anda melakukan tugas akhir. Resmi ya, resmi Anda sudah melakukan tugas akhir. Jika Anda tidak memiliki SK, ya berarti Anda tidak ada bukti untuk melakukan tugas akhir. Jadi Anda dianggap tidak melakukan tugas akhir. Jadi SK ini sangat penting, tolong disimpan karena ini bukti Anda melakukan tugas akhir. Ya, banyak kasus ini, misalkan dia tidak ada SK tapi dia mengaku melaksanakan tugas akhir. Saya kira itu belum tepat ya. Semua itu berdasarkan bukti. Jadi misalkan pendaftaran ya ke koordinator, tapi kalau untuk kebijakan ya ke jurusan, seperti itu. Jadi kalau nggak ada SK ya sudah, berarti Anda belum tugas akhir. Terus salinan dari SK tersebut mohon disimpan ya, mohon disimpan karena salinan itu bukti Anda jika Anda ada permasalahan di kemudian hari, misalkan SK Anda habis, maka bukti SK yang lama mana? Tolong ditunjukkan, nanti akan dicetak kembali untuk periode selanjutnya. Ya saya harap Anda hanya butuh satu SK saja, yaitu 6 bulan ya. Saya anggap Anda butuh satu SK atau 1 tahun lah kalau dari SK-nya itu di periodenya itu 1 tahun, tapi saya harap hanya 6 bulan lah, 1 semester Anda selesai gitu ya. Nah, sekarang pemanfaatan sistem ya. Jadi pemanfaatan sistem untuk Simpro atau TA ini sebenarnya kalau Anda mengikuti sistem atau aplikasi ya, aplikasinya, maka dari sejak awal praskripsi sampai sidang akhir itu akan dimasukkan di dalam sistem. Tetapi saat ini masih ada kendala dalam teknis ya. Waktu Anda mendaftar SIM TA itu ada permasalahan karena masih ada pengembangan. Waktu Anda sudah masuk
pendaftaran SIM TA, Anda seharusnya bisa diskusi ya dengan dosen perekomendasi tersebut. Tapi ya itu tadi, banyak masih teknisnya masih ada lah, kita belum bisa menggunakan itu, masih versinya belum diselesaikan mungkin ya. Jadi akhirnya tetap kita berkas langsung aja dikirim ke Pak Fauzi. Jadi seperti itu. Jadi harusnya nantinya itu bisa diupload di sistem ya, harusnya bisa diupload di sistem. Terus selanjutnya validasi melalui login dan upload berkas. Kalau ada sistemnya sudah fix ya, sudah tidak bermasalah, maka validasi itu bisa dilakukan melalui login dari setiap dosen, login dari koordinator, login dari kajur, sekjur, itu bisa nantinya seperti itu. Ataupun melalui upload berkas itu bisa divalidasi juga oleh TU ya. Nah, sedangkan verifikasi dosen penguji pembimbing terhadap data ya, data itu laporan itu juga dilakukan melalui sistem. Jadi demikian. Nah, kendalanya memang sistem masih dalam pengembangan, sehingga kita balik lagi untuk pendaftaran seminar proposal menghubungi wakil koordinator, yaitu Pak Fauzi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya ya, untuk sampai pada pertemuan ini seharusnya teman-teman ini sudah mendaftar seminar proposal. Dan untuk seminar proposal sendiri teman-teman bisa diskusi secara pribadi ke saya ya, seperti hari ini saya jadwal pada jam 6 pagi, mungkin besok juga hari Kamis juga demikian ya, yaitu pagi jam 6 sampai jam 7 lah, saya kasih waktu ya, silakan kalau mau berdiskusi tentang tugas akhir, terutama yang praskripsi ini. Nah, nanti akan rekap dari mahasiswa praskripsi kelas saya, akan secepatnya saya share ya, tetapi belum minggu ini. Jadi ini masih ada yang mau simpro ya, beberapa mahasiswa itu ya 50% lah, lebih itu sudah simpro. Saya kira sudah mengarah ke sana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.